iQOO Z9X. Karena banyak banget requestan nih HP, dengan senang hati bakal gue bahas. iQOO Z9X dirilis tahun 2024 bulan April. Di Indo ada dua varian warna, ada Mystic Black dan Northern Grain. Punya bobot di 199 gram dan udah IP64, tahan sama percikan air dan debu. Panelnya IPS dengan refresh rate 120 Hz. Peak brightness-nya tembus di 1000 nits dengan resolusi layar 1080p x 2408. Varian memorinya ada 3, ada yang varian 8128, dibanderol dengan harga 2,999, 8256, 3,299 dan 12256 GB dibanderol dengan harga 3,699 juta. Udah UFS 2.2, punya kamera belakang 50 megapiksel, support perekaman 4K 30 fps dan 180p 60 fps. Beberapa hasil fotonya: kamera depan 8 megapiksel, support perekaman 180p 30 fps. Baterainya gede banget sih di 6000 mAh dengan pengecasan 44 watt. Untuk penuh, berdasarkan data dari Jagat Review dibutuhkan sekitar 1 jam 26 menit. Tambahan, konektivitasnya udah 5G, speakernya udah stereo, jack audionya ada, NFC yes, OTG yes, gyronya udah hardware, SIM tray-nya hybrid, bisa dual SIM atau ganti dengan micro SD. Fingerprint-nya di samping bareng tombol power. Untuk game mode itu ada, namanya Monster Mode. Chipset yang dipakai terbilang baru sih, Snapdragon 6 Gen 1, 4 nanometer. Untuk Antutu-nya dapat di angka 491.000. Itu di Antutu 9 ya, sedangkan di Antutu 10 di angka 556.000. Pas dites di CPU throttling, tes grafiknya rata cuy, nggak ada throttlingnya. Untuk tes pengujian game MLBB, data dari Jagat Review, settingannya dari grafiknya baru kebuka di tinggi, belum ultra, dan refresh rate-nya juga baru kebuka di tinggi. FPS rata-rata yang didapat di 58-60 fps, mentok di 60 fps. Tenang dulu, ini data bulan lalu ya. Setelah gue coba cari lagi, frame rate-nya udah bisa di super sekarang 90 fps. Berdasarkan data dari TDCO, dan dapat frame rate stabil di 88-90 fps. Selanjutnya, game PUBG dengan grafik smooth ultra dapat rata-rata FPS di 40 fps, mentok di 40 fps aja ya. Bahkan setelah 3 bulan update pun tetap aja grafiknya tetap di smooth ultra dan tetap stay 40 fps. Genshin Impact highest 60 fps, rata-rata FPS yang didapat di 29 fps sampai 30 fps tanpa kipas dengan suhu 42 sampai 44 derajat. Ketika dites di channel Bang David Gadgetin di grafik lowest, kalau kita lihat di grafiknya itu hampir mendekati 60 fps. Rata-rata fps yang didapat di 57 sampai 58 fps dengan suhu paling panas di 41 sampai 42 derajat. Jadi kalau mau main stabil paling benar di grafik lowest aja. Mari kita masuk ke segmen BBKKP, bahas-bahas keluh kesah pengguna. Dari Mas Rangga, tanya keluh kesahnya. Mas Riki bilang kalau kameranya burik. Mas SKR bilang awet banget. Dari Mas Yugori, kameranya jelek, nggak jauh beda sama seri Z7X. Speakernya biasa aja walaupun stereo. Layarnya masih IPS dan nggak ada APK bawaan file manager dan pemutar musiknya juga. Apakah benar? Mas Iksan tanya, lah serius nggak ada? Terus cara buka file film gimana mas? Mas Yu bilang harus pakai aplikasi pihak ketiga. Masa iya sih aplikasi manajer dan musik nggak ada anjir? Coba yang punya HP komen dong, apakah bener? Dari Mas Duyanto, kameranya biasa aja tapi bisa diakalin pakai Gcam. Oke lah, untuk yang lainnya aman aja. Dan satu lagi yang bikin males adalah males ngabisin baterainya. Dari Mas Ehsan, kameranya doang yang jelek. Mas Kames bilang baterainya tahan lama, cuman minusnya casnya naik 1% setiap 1 menit. Lah minus kenapa anjir? Kameranya aneh jadi mesti diotak-atik pakai Gcam. Mas Muhammad tanya setelah update gimana? Mas Abdul bilang setelah update katanya hemat banget. Mas Putra juga bilang seawet itu setelah update dan dia bingung cara habisin baterainya sampean. Mas Putra bilang setelah update baterainya tetap awet, kamera makin oke dan main game makin adem. Kelemahan yang pertama jelas ya layarnya yang masih pakai IPS. Yang kedua banyak yang ngeluhin kameranya kurang. Jadi mungkin kalian harus akalin pakai Gcam lah biar bisa lebih bagus. Yang ketiga, kalau bener kata Mas Yu soal file manager sama musik itu bukan APK bawaan, ini termasuk kelemahan masuknya. Kelebihan baterai yang super awet, konektivitas yang udah 5G, baterai yang gede. Kesimpulannya menurut gua nih HP cocok banget buat ngojol. Selain baterainya awet banget, kalau kata usernya, layarnya juga pakai IPS, jadi bisa menetralisir lightsaber. Main game pun masih enak, MLBB dapat stabil di 90 fps, Genshin Impact pun di lowest masih dapat di 60 fps. Cuman untuk PUBG, sayangnya mentok di 40
fps. Semoga kedepannya bisa ningkatin fps-nya. Jadi buat lo yang nggak terlalu mentingin layar dan biasa pakai fps, bisa ambil seri ini. Itu aja sih pendapat pribadi gua soal nih HP. Kalau ada yang salah silahkan benerin di kolom komen. Gua Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.